Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Yunita, NIM 1914030077. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 6, yaitu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Yang mana di sini saya akan membahas tentang penyaluran sarana dan prasarana. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang poin A, yaitu tentang pengertian dan tujuan penyaluran sarana dan prasarana. Menurut Gunawan, pendistribusian merupakan kegiatan yang mencangkup pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lainnya. Dan ada pula menurut Bafadal, pendistribusian atau penyaluran pelengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dari tanggung jawab dan seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Jadi, barang yang telah diterima dan diinventarisasikan oleh panitia pengadaan setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada pada surat pengantar, tidak berarti semua personel sekolah dapat menggunakannya secara bebas. Karena barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya. Jadi, apabila pendistribusiannya tidak diatur dengan sebaik-baiknya, pengelola perlengkapan sekolah akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawabannya. Ada pula menurut Karwanto dan Darmastuti, pendistribusian sarana dan prasarana dalam prosesnya terdapat yaitu penerimaan barang, jenis barang yang disalurkan kepada pemakai, jumlah barang yang didistribusikan, dan pendistribusian itu yaitu dengan melakukan penyusunan alokasi pendistribusian barang-barang yang telah diterima oleh sekolah dan telah disalurkan sesuai kebutuhan barang pada bagian-bagian sekolah dengan melihat kondisi, kualitas dan kuantitas barang yang ada. Jadi, penyaluran juga merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana dan prasarana serta tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lainnya. Distribusi atau penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu poin yang B, yaitu tentang konsep penyaluran sarana dan prasarana. Yang mana konsep penyaluran sarana dan prasarana yaitu sarana pendidikan, khususnya buku, baik buku pelajaran maupun buku bacaan atau buku perpustakaan, yang salah satu sarana pendidikan yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dari dahulu hingga kini telah banyak mengadakan penerbitan, pembelian, dan sekaligus penyaluran buku-buku, baik buku pelajaran maupun buku perpustakaan, terutama buku untuk SD atau MI, serta SMP atau MTS, dan SMU atau SMK sederajat. Program pengadaan buku tersebut mencangkup kegiatan pengadaan naskah, percetakan, dan penyalurannya sampai ke sekolah-sekolah pengguna buku tersebut. Dengan tanpa mengurangi arti dan peran pengadaan naskah dan pencetakan buku, penyaluran merupakan kegiatan yang amat menentukan, karena sampai tidaknya buku tersebut ke sekolah sasaran sangat-sangat bergantung kepada berhasil atau tidaknya kegiatan penyaluran. Serta penyaluran itu juga merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan sarana dan prasarana serta tanggung jawab pengelolaannya dari instansi yang satu kepada instansi yang lainnya. Dalam batas ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, pihak yang bersumber, yakni dari mana sarana dan prasarana berasal dan disalurkan. Pihak yang keduanya yaitu pihak penerima, yaitu kepada siapa pengiriman sarana dan prasarana ditujukan. Di samping kedua pihak ini,
tersebut, kadang-kadang masih ada pihak yang ketiga, yaitu yang berperan sebagai penyalur atau ekspeditur yang juga berperan sebagai pihak penerima, dan ada kalanya atas namanya sendiri. Dan poin yang ketiga yaitu poin C, yaitu proses penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran sarana dan prasarana pendidikan meliputi 3 kegiatan pokok, yang mana kegiatan pokok itu yaitu yang pertama penyusunan alokasi, pengiriman, dan penyaluran. Baiklah, yang pertama yaitu penyusunan alokasi. Untuk menghindari pemborosan dalam pembagian atau pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakainya masing-masing, maka perlu disusun alokasi, kuantitas, dan frekuensi pendistribusiannya sehingga sungguh-sungguh dapat menunjang kegiatan instruksional. Dalam penyusunan alokasi ini ada 4 hal yang harus diperhatikan dan ditetapkan, yang mana diantaranya yaitu yang pertama yaitu penerimaan barang. Penerimaan barang yaitu orang-orang yang menerima barang sekaligus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan daftar barang-barang yang diterima. Identitasnya yaitu meliputi nama lengkap, jabatan resmi di sekolah, nomor induk kepegawaian atau NIP, dan alamat penerima. Selanjutnya yaitu waktu penyaluran barang, yang mana waktu penyaluran barang harus disesuaikan dengan kebutuhan barang tersebut, terutama yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu jenis barang yang akan disalurkan kepada pemakai. Untuk mempermudah pengelolaan perlengkapan di sekolah, ada beberapa cara yang dalam membedakannya jenis perlengkapan yang ada di sekolah, yang mana misalnya yaitu dengan melihat penggunaan barang tersebut. Dan yang keempat yaitu jumlah yang akan didistribusikan. Jumlah yang didistribusikan itu dalam pendistribusiannya agar keadaan barang yang sudah disalurkan dapat diketahui secara pasti dan dapat dikontrol. Maka adanya ketegasan jumlah barang yang disalurkan. Yang perlu dicantumkan dalam jumlah barang ini adalah yang pertama satuan, hitungannya misalnya stel, sheet, atau eksemplar. Yang kedua yaitu jumlah satuan, misalnya 10 unit, 5 unit. Dan yang ketiga yaitu jumlah isi atau bagian dari masing-masing satuan, yang mana misalnya itu 2 setel meja, 2 setel meja tamu. Dan yang keempat yaitu harga satuan. Proses yang kedua yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat-pusat penyaluran barang perlu memperhatikan beberapa hal berikut, yang mana yaitu cara pengiriman, pengemasan, pengangkutannya, dan pembongkaran serta penyerahan barang. Dalam penyerahan barang hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Barang yang telah diterima diinventarisasikan oleh panitia pengadaan. Setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada dan perlu surat pengantar, tidak berarti semua personil sekolah bisa menggunakan secara bebas. Barang tersebut perlu diatur lebih lanjutnya, karena untuk memudahkan dan pengawasan dan serta pertanggungjawabannya. Karena apabila pendistribusiannya tidak diatur dengan sebaik-baiknya, maka pengelolaan perlengkapan sekolah akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawabannya. Baiklah, selanjutnya yaitu poin yang D, yaitu jalur pengiriman sarana dan prasarana. Bagaimana jalur pengiriman sarana dan prasarana? Berikut penjelasannya. Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat banyak proyek pengadaan sarana dan prasarana dan sekaligus penyalurannya, seperti proyek pembinaan moral Pancasila atau PPMP,
dan proyek buku terpadu bisa disingkat dengan PBT, dan proyek pembinaan pendidikan dasar atau PPPD, dan lain sebagainya. Pada dasarnya ada dua jalur pengiriman, yaitu yang pertama pengiriman langsung dan pengiriman tidak langsung. Baiklah, pengiriman langsung yaitu berarti sarana dari proyek langsung dikirim ke pemakainya, yang misalnya yaitu dari proyek langsung dikirim ke SD, ke SMP, ke SMA, atau di seluruh pelosok tanah air. Yang pengiriman tidak langsung yaitu pengiriman sarana dan prasarana di mana sarana tersebut belum dipakai sekolah dengan pemakaian hampir terlebih dahulu di beberapa terminal, misalnya mampir di kantor wilayah atau dinas pendidikan provinsi, Kemdikbud kabupaten kota atau dinas kependidikan kabupaten kota, dan di Kemdikbud Cam lokasi pendidikan dasar UPPT. Jadi satu hal yang juga bisa terjadi adalah bahwa jumlah sarana yang terdapat dalam kemasan tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada dokumen. Biasanya jumlah ini kurang. Kekeliruan ini mungkin saja terjadi pada pengemasan pertama di percetakan, atau pengemasan oleh ekspeditur, atau waktu repacking di daerah. Kondisi geografis dan iklim merupakan tantangan yang besar dalam penyebaran sarana, sehingga sarana yang dijadwalkan tidak sampai pada waktunya. Masih banyak hal-hal yang menyebabkan tidak sampainya sarana kepada si pemakai dalam jumlah yang benar, keadaan yang utuh, alamat yang tepat, waktu yang tepat, karena sebagian sarana tersebut menumpuk di gudang, menunggu iklim yang cocok, biaya yang cukup, dan sarana pengangkutan yang tersedia, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil, tentu akan membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan proses yang panjang. Baiklah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu bagaimana pengendalian penyaluran sarana dan prasarana. Untuk memperlancar pelaksanaan pengiriman sarana hasil proyek di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan agar terciptanya koordinasi yang lebih baik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan 011 P/1985 tanggal 9 Januari 1985 telah membentuk tim pengendali pengiriman sarana tingkat pusat yang bertugas mengkoordinasikan pengiriman sarana, monitor pelaksanaannya, mengatasi keterlambatannya, kemacetannya, dan serta hambatan lainnya, dan menyiapkan tanggapan tentang pengiriman sarana, serta menyiapkan saran-saran kepada pimpinan kementerian tentang penyempurnaan pengiriman sarana dan prasarana. Dan serta data yang disampaikan proyek kepada tim pengendali adalah meliputi yang pertama yaitu data jenis sarana yang dikirim, yang kedua jumlahnya, yang ketiga biaya pengirimannya, yang keempat alokasinya, yang kelima waktu pengirimannya, keenam nama dan alamat lengkap ekspeditur pelaksana pengirim sarana, dan yang ketujuh selanjutnya proyek juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan pengiriman sarana berikut dengan alternatif pemecahan yang ditempuh dalam menanggulangi masalah dan hambatan yang timbul. Laporan proyek tersebut dan berkembang pelaksanaan pengiriman sarana yang sedang berjalan dilaporkan secara periodik atau sekali dalam satu bulan kepada tim pengendali, yang dalam hal ini adalah ketua hariannya yaitu Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara anggota tim pengendali adalah semua pemimpin proyek. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.